Jadi kalau yang aku senang tuh biasanya kerjanya jadi nggak capek. Nah kalau sampai dia kerjanya yang kita sukain terus jadi capek, itu berarti kalau kita udah ngerti structure, kita bisa pecahin sendiri sebenarnya. Kayak aku kan bisa juga rilis sendiri. Jadi kayak kalau di rumah kadang aku banyak banget tuh di buku aku yang kayak aku beresin sendiri gitu structuring. Tapi bahagia sama sehat mental tuh beda. Pertanyaan pertama ya, bagaimana caranya coach itu dengan aktivitas yang segini padat dan segini Oke. sibuknya, Heeh. itu memaintain api kayak drive itu selalu ada gitu untuk di OE ini? Oke. Jadi kayak lebih ke gimana jaga apinya gitu ya. Iya, Jadi kalau iya. misalnya buat aku, kadang-kadang juga ada masanya aku kayak berat banget gitu kalau ngadepin sesuatu. Jadi kayak kok rasanya kayak session itu jadi kayak berat gitu, kayak begitu megang terus habis selesai tuh capek banget gitu, kayak udah Heeh. langsung bener-bener kayak ini. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya sampai capek banget, itu berarti tanda kita ada yang mesti dibongkar tuh. Karena kalau ada structure yang kena. Karena kalau misalnya kita kerja itu seharusnya dia agak lebih santai, nggak sampai capek banget. Apalagi kalau sesuatu yang memang kan aku suka ya. Jadi kalau yang aku senang tuh biasanya kerjanya jadi nggak capek. Nah kalau sampai dia kerjanya yang kita sukain terus jadi capek, itu berarti ada sesuatu yang mesti kita cek Oh gitu. gitu. Jadi pas dicek aku biasa bongkar, aku akan rilis-rilisin dulu. Dulu aku pernah pas lagi ada masa-masanya session itu jadi berat banget rasanya gitu. Mhm. Begitu pulang selesai tuh kayak heavy-nya luar biasa. Begitu udah dipecahin di titik-titik tertentu beratnya, abis itu suddenly hilang, ya udah kerjain tuh jadi enak lagi. Jadi kayaknya setiap session bisa ketemu ngobrol gini kan, kayak ngomongin kehidupannya orang. Terus begitu kalau udah bisa kepecah tuh kayak rasanya, wih seneng nih. Apalagi Iya. kalau kliennya sampai, kok bisa hilang ya? Itu kan kayak ada kesenangannya sendiri Iya, gitu ya. iya, Jadi iya. mmm, bisa bantuin mereka tuh happy buat aku. Sehingga kalau misalnya lagi nggak happy artinya ada sesuatu nih. It means lagi heavy. Apa yang mesti aku periksa, bongkar dulu. Kenapa ini berat gitu. Nah biasa connect ke titik-titik yang lain. Nah ketika dipecahin dia selesai, biasanya udah langsung ringan lagi. Nah jadi kalau udah ringan lagi ya kerjanya jadi enak karena kita based on pilihan. Karena kalau di sini dibilang, kamu kan tiap hari ketemu sama klien nih, terus Iya, mereka bawa bebannya semua. betul. Terus gimana dengan kamu? Kalau sebenarnya kerjaan kayak gini tuh lebih karena kayak sistem analis, karena kita ngecekin di dalam sistemnya mereka nih yang bermasalah di mana. Oh, Ya kan kamu harus oke. cek lagi di sini. Kayak orang kalau coding programming kan kamu harus cek ibaratnya di dalam satu folder, di baliknya ada berapa folder lagi di dalam gitu kan. Iya, Kita cek iya, lagi ada file apa aja kayak gitu. iya. Jadi kayak nge-structuring gitu mirip lebih karena kayak kita kerja nge-structuring semuanya kayak orang kerja di kantor aja sebenarnya, sama capeknya. Mmm. Jadi kayak cuman mikir, "Oke, gue harus ngapain nih, coding mau ngapain?" Karena aku nggak ikut terlibat sih sama perasaannya klien gitu. Iya, nggak menyerap jadinya ya? Heeh, jadi kalau Cici lagi kebawa, ya udah aku langsung lanjutin lagi gitu kan. Iya, iya. Iya. Karena I know ketika bantu mereka sampai kosong, udah netral semuanya, mereka udah nggak bawa semua keberatannya lagi. Jadi kayak semua yang tadinya bikin mereka nangis, sedih, ataupun tiba-tiba mungkin kesel banget, semuanya begitu beres kan hilang. Jadi Mmm. nggak usah divalidasi kekesalannya, nggak usah divalidasi kemarahannya, nggak Iya, usah iya, iya. divalidasi nangisnya kayak gitu. Iya, iya. Karena begitu divalidasi itu kita lagi save energinya. Ibarat Iya. kalau yang main gitar, gitarnya belum diatur, dia nyanyi, kita temenin nyanyi ya sampai besok nyanyinya tapi lagunya sumbang terus Iya, kan. bener. Iya, makanya fokusnya Mhm. betulin aja stem gitarnya, begitu udah selesai nyanyinya bagus dengan sendirinya. Mmm. Makanya kesadarannya muncul kan, berarti pikirannya tuh udah rapi sendiri gitu structuring di sini. Makanya kayak ke-reframe sendiri tiba-tiba, loh kok gue jadi mikirnya beda ya gitu. Nah Mhm. itu yang menarik sih di situ. Amazing. Klien seperti aku ini, Ya, ya kan eee, tadi kan satu yang diberesin, ya, tapi dalam hidup kan nggak cuma satu, ada betul betul, beberapa. heeh. Nah, kalau misalnya ikut workshop, apakah aku bisa nanti in the future, eee, bereskan sendiri masalah aku? Sebenarnya sih kalau Atau perlu guidance untuk yang itu kan? iya iya, sebenarnya kalau misalnya kita ngerilis, kalau kita udah ngerti structure, kita bisa pecahin sendiri sebenarnya. Kayak aku kan bisa juga rilis sendiri. Jadi kayak kalau di rumah kadang aku banyak banget tuh di buku aku yang kayak aku beresin sendiri gitu structuring. Tapi ada momennya aku lebih senang juga dibantuin kan. Ya ibaratnya daripada kita nulis mendingan ditulisin orang gitu. Iya, betul. Ya jadi kayak aku misalkan Naf sering bantuin aku sekarang. Jadi
dia bantu ngetikin gitu ya. Aku cuma Mhm. ngasih tahu, oh Naf tulisin ini, terus aku rasain ini, coba detailing semua. Heeh. Tapi kan karena aku ngerti structure, aku lakukan semua sendiri internally. Iya, Jadi dia iya. bantu mappingin aja. Jadi kadang-kadang udah terlalu banyak kan gitu. Aku trackingnya mesti sampai mana nih, mastiin bersih semua. Terus kan dia sering bercabang kan, Iya, tiba-tiba lari iya. ke sini, lari ke sini. Kalau nggak di tracking semua, note takingnya nggak kuat, itu yang bikin kita jadi sulit. Mmm. Nah, jadi note taking itu harus benar-benar menurut aku di OA itu inti banget sih. Jadi kayak setiap kali kita kemana larinya tuh harus benar-benar di pinpoint. Nah, jadi bisa gak dilakukan sendiri? Bisa. Jadi aku sama komputer tinggal ketik-ketik, atau Iya. di buku aku biasa tulis. Tapi ya dibantuin akan lebih asik. Ya ibarat kalau mau ke Surabaya dari Jakarta nyetir mobil sendiri bisa. Tapi ya kalau ada yang nyetirin kan enak. Ya tapi, Gitu. dari tadi yang aku alami sama coach juga, itu perlu skill kayaknya coach, nggak bisa sembarangan gitu kan. Nggak bisa kayak, untuk identifikasi aja itu coach perlu pengalaman banyak aku rasa. Oh Iya. yang ini gitu langsung, ya kan? Iya, jadi it's part of skill yang kita latih juga Mhm. karena dia ada structure. Jadi kita ngerti rumusnya apa yang harus kita cari gitu. Iya. Itu juga jadi kayak penting buat ngelihat juga kan, dan membedakan tata bahasa klien saat dia lari ke sini kita harus kemana, mana ini bahasanya pikiran, mana bahasanya perasaan, apa yang harus dicari. Jadi kalau kita tahu sehingga kita bisa benar-benar sharp, kayak nge-guidance-nya tuh ke sini gitu yang kita Iya. butuhkan. Jadi Kayak gitu. boleh nggak coach kalau aku rangkumkan, terlihat simple karena sudah dibuat, sudah Yang rumit tuh udah dilewati. betul, karena prosesnya semua yang rumit sudah coach yang iniin, jadi yang kayak kita-kita ya tinggal nerima yang Iya, kelihatannya kayak simpelnya aja. effortless. Betul, kesannya Tapi kayak effortless, tapi yang aku iya. lihat tadi itu nggak effort. Coach itu kayak oh gini langsung gitu loh. Iya, Iya kan? karena harus larinya kemana, kalau dari sini mesti kemana dulu, bongkarnya ke sini dulu. Iya, 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 gitu. Ya kan kalau ngeliat tulisannya kan kayak campur aduk, tapi kan itu semua ke tracking kan. Dari sini Iya, iya, pindah iya. ke sini, oh korelasi ini larinya ke sini gitu kan. Nah kayak gitu memang rumit sih, tapi once ketemu tuh enak karena jadi bisa, ya senengnya Dio itu kan bisa direplikasi ya. Iya. Ya jadi kayak karena ada framework gitu langkah kerja, jadi bisa diaplikasikan ya buat ke klien-klien yang berbeda-beda juga. Karena setiap orang kan pengalamannya beda, dinamiknya tuh lain. Iya. Nggak semua klien kan mencet telepon 123 kan. Bener-bener. Iya, pasti pengalamannya beda. Iya, Ngikutnya di yang mana dia pasti lain lagi. Nah, kita udah harus bisa ngerti lagi gitu. iya. Simpul dia ke kuncinya di mana, structure mana aja yang kena, kita harus cekin satu-satu. Ibarat kalau bikin baju itu benar-benar tailor made, langsung kita ukurin gitu saat Iya, itu juga iya. gitu. Jadi beda sama ya istilahnya ini teknik untuk bikin baju yang benar-benar pas buat si klien gitu. Kalau di kelas itu kan lebih karena kayak ini semua baju yang gua ada size ini gue lemparin semua ya, siapa tahu kena di lu gitu kan. Kalau cocok ya udah lu tidurnya enak gitu. Kayak kemarin kan berasa juga sih. Aku gitu, kok tidurnya enak. Apa gitu. Iya. Nah tapi kalau di sini lebih tailor made, jadi diberesin sesuai dengan itu. Makanya tadi size-nya berapa nih? Ada di 80, 90 kan. Kita udah diberesin semua udah ke 0, 0, 0, 0. Berarti udah fit in, dia udah gak ada yang bercabang lagi. Nah ibaratnya kan kalibrasi kan kayak gitu kan. Ibarat kalau mobil itu setelan mau lurus jalannya dia miring semua gitu kan, tadinya begitu udah sampai beres ya dia udah lurus lagi. Semua ya. Wah, luar biasa. Terus pertanyaan terakhir nih coach. Apa plan rencana untuk coach untuk DOA ini sekitar 5-10 tahun ke depan? Scientific sama go internasional, itu aja sih dari dulu. Iya, aku pengen. Jadi karena ini kan satu yang bagus kalau bisa lebih banyak orang yang terbebaskan, liberated. Kita kan bikin dunia yang mungkin lebih happy lah gitu. Soalnya kan banyak orang yang mereka terjebak dari emosinya, tapi semua literasi lama itu justru mengharuskan untuk mengendalikan, memendam, meredam. Iya. Ibarat kalau kayak orang kena kanker, kalau bisa jualan obat kanker, kenapa kanker harus sembuh misalnya. Nah kalau ini kan gimana kita bikin orang biar semuanya sehat. Jadi kalau udah sehat dari mental, benar-benar sehat mental, apa ya, bukan sehat mental aja, bisa bahagia. Karena bahagia sama sehat mental tuh beda. Banyak orang yang mentalnya sehat kelihatannya baik-baik aja, tapi nggak bahagia di dalam, kan itu kasihan banget gitu. Jadi kalau kita bisa beresin benar-benar mereka bisa happily gitu ya, itu akan sangat senang sih. Kalau aku pribadi mungkin like
hidupku juga nggak sempurna, tapi boleh dibilang buat capai ke titik ini tuh jauh banget sama aku yang dulu. Karena dulu tuh bener-bener kayak sangat mentally kayak terganggu sekali, Mm-mm. gampang sedih, ketakutan, marahnya terus-terusan apa segala macam dalam setiap situasi dan kondisi gitu. Tapi kalau sekarang masih ada gak marah? Mungkin ada di satu momen tertentu hal-hal yang mungkin kayak benar-benar signifikan banget yang belum aku keurai gitu ya. Tapi begitu aku tahu aku masih bisa uraikan lagi Iya. gitu. Karena baik lagi kita hidup kan 30 tahun. Kita banyak akumulasi macam-macam nih. Nggak semuanya kita beresin langsung sekali. Pertemuan pasti beres semua. Tapi minimal satu pertemuan kamu bisa benchmark. Oh, tema ini gue bisa beresin sampai nol semua nih. Iya. Nah, padahal itu tema besar kehidupanku kan yang 40 tahun aku bawa misalkan kayak Iya. ganggu sehari-hari. Iya. Tapi begitu dipercayain ya udah, and suddenly feel light nih gitu kan. Dan itu pasti akan contribute banyak banget di kehidupan kita. Dan buat aku hal seperti ini adalah hal yang enak karena kamu belajar sekali, kamu pakainya bisa seumur hidup gitu. Kayak life skill yang harus dimiliki sama semua orang. Iya. Jadi aku ngebayangin kalau nanti suatu saat di masa yang akan datang semua orang punya kemampuan untuk mereka heal themselves dan keluarga mereka masing-masing di lingkup situ aja. Ibarat kayak dunia ini mirip kayak orang fitness ya. Jadi aku mungkin jadi fitness icon. Semua orang bisa fitness sendiri di rumah. Fitness jadi life skill yang orang semua harus punya. Ya kan, kayak mungkin guru nyanyi, guru musik, guru matematika kan semua orang ngajarin, semua orang punya skillnya. Tapi ya mereka tetap perlu ada mentor atau pembimbing. Kayak orang fitness kadang-kadang butuh PT. Iya, betul. Ya jadi tapi ini akan bantu dunia ini bisa lebih sehat. Karena orang gak harus yang bergantung terus-terusan. Karena kamu mungkin lama nih nyimpen beban ini, tapi begitu once kamu kosong, kan kamu udah bisa fokus mikirin yang lain-lain gitu. Iya benar. Ya kan gak harus bolak-balik mikirin ini terus-terusan. Ya jadi fokusnya menyelesaikan gitu. Jadi kalau ini bisa solve problem di sekelilingku yang aku udah lihat dengan mata kepala sendiri selama bertahun-tahun ini, gimana kalau ini bisa direplikasi dan diduplikasi kepada lebih banyak orang lagi, pasti akan bisa bikin dunia ya lebih happy lah. Itu. Amin. Didoain coach sukses dan lancar dan Thank iya, you. semuanya Ya, sampai semoga juga bisa ya ada kolaborasi apalah ke depannya yang mungkin bikin orang lebih happy juga sih. Iya, itu kan udah mau launching coach ya, by the way, buku ya? Iya. Kapan ya? Semoga nggak lama dari sekarang. Aku belum kasih waktunya, cuman mungkin 1 dan 2 bulan lah. Pasti nih ya, pasti nih ya. Udah harus. Nggak ada tawar kalau itu.